Kalau membahas tentang mahasiswa ITB, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau misalkan terlalu banyak nih cerita-cerita orang sukses. Dari Kak Ahmad Zaki dengan Bukalapaknya, atau Pak Arifin Tasrif yang sedang menjabat menjadi Menteri ESDM, atau banyak teman-temanku yang lain yang sudah berhasil membuat startup gerakan akar rumput tentang banyak hal yang mereka beri perhatian lebih. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau ternyata nggak semuanya yang ada tentang mahasiswa itu tentang cerita sukses. Karena menurutku pribadi, pasti teman-teman penasaran, apa aja sih perjuangan yang udah dilaluin sebelumnya, kegagalan apa aja yang udah mereka alami. Mungkin aja saya bukan seorang yang sukses, tapi karena saya udah cukup banyak gagal selama di kampus, maka saya mau coba cerita apa makna kegagalan untuk saya dan kenapa gagal itu penting. Sebelum lebih lanjut, saya mau kenalin diri dulu. Saya Muhammad Aditya Said, alumni Teknik Kimia 2016, dan saya mau cerita tentang kegagalan saya di kampus. Kalau misalkan kita coba balik lagi nih, saya memposisikan diri di posisi kalian. Ketika diterima menjadi seorang mahasiswa, apa sih yang pertama kali ada di pikiran kalian? Kalau berdasarkan pengamatan saya, sebagian orang jadi mahasiswa itu berangkat untuk mewujudin mimpinya. Entah dari mimpi besar yang dia pikirin, atau mimpi-mimpi receh yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Tapi pernah nggak sih kalian tuh berpikir tentang peribahasa yang berbunyi gini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi menurutku itu agak aneh, karena harusnya dilengkapin. Kalau dengan, maka ketika kamu jatuh, kamu akan berada di antara bintang-bintang. Bagus sih peribahasanya. Tapi kalau misalkan kita menelaah lebih lanjut tentang peribahasa itu, nyatanya di bumi ini ada gravitasi. Kalau misalkan ada orang jatuh, nggak semuanya bakal merasa ada di langit. Bisa berhenti di antara bintang-bintang, atau bahkan jatuh di palung terdalam. Awalnya, saya juga ngerasa peribahasa itu bagus banget. Tapi kalau misalkan kita coba telah lebih lanjut, dan tidak mengartikan dengan mentah-mentah, mungkin akan diinterpretasikan dengan hal yang lain. Tapi, apa sih hubungannya peribahasa tadi dengan mahasiswa? Balik lagi, tadi kan saya udah bilang tentang mimpi ya, kalau ketika ada seorang mahasiswa datang ke kampus. Kalau mimpi saya pribadi, ketika dulu menginjakan kaki pertama kali di kampus tuh, saya bingung mau ngapain di sini. Karena saya salah satu orang yang mungkin ya, yang kurang bergaul dulunya, dan saya akhirnya punya mimpi yang mungkin cukup receh. Karena saya kepengen buat, teman-teman tahu kan, di ITB itu ada gerbang depan dan gerbang belakang. Saya pengen kalau misalkan ketika saya masuk ke gerbang depan hingga gerbang belakang, saya bisa menyapa atau disapa oleh orang lain. Yang akhirnya mimpi itu mendorong saya untuk mencoba melakukan banyak hal di kampus. Dari ngikutin kegiatan panitiaan terpusat, unit kegiatan mahasiswa, ataupun paguyuban yang mungkin tersedia saat itu. Dan saya nganggap kampus ini tempat bermain saya. Dan ketika hal-hal tersebut saya ikuti, tepatnya pada tingkat 1, momen-momennya cukup banyak. Karena momen-momen itu saya anggap sebagai tahap eksplorasi. Karena saya mengeksplorasi banyak sekali hal yang mungkin berbeda sudut pandangnya dari setiap orang. Ketika saya bertemu dengan orang baru, saya kenal diri saya lebih jauh lagi, dan dari setiap pertemuannya saya belajar yang ada di diri saya dan di lingkungan saya. Karena saya udah banyak belajar, saya coba nih waktu itu ngambil tanggung jawab sebagai wakil ketua tryout di paguyuban. Kebetulan saya dari Bekasi. Dan juga menjadi staf di berbagai kepanitiaan, hingga pada akhirnya di tingkat 1 saya ngambil tanggung jawab sebagai wakil ketua paguyuban yang awalnya udah sempat mati selama 5 tahun, dan coba saya dan teman-teman hidupkan lagi. Dan momen pada tingkat 1 di akhirnya yang cukup berubah sudut pandang saya dalam menjadi seorang mahasiswa ataupun manusia, yaitu pada momen OSKM ITB 2017. Karena pada proses pendidikan saat saya menjadi seorang panitia, dulu tepatnya saya jadi panitia lapangan ya teman-teman. Jadiin saya orang yang lebih kritis akan segala sesuatu, sehingga muncul rasa penasaran.
akan hal-hal yang receh, atau akhirnya saya berusaha bergerak untuk mengubah rasa penasaran itu jadi rasa puas buat diri saya sendiri. Karena saya waktu itu sempat baca, kalau di kampus kita sendiri terpampang dengan jelas bahwa kampus ini adalah tempat bertanya dan harus ada jawabnya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalkan yang tadi aku bilang, peribahasa itu nggak bisa kita coba telan mentah-mentah. Coba kita artikan sendiri. Karena menurutku pribadi, nggak semua jawaban atau pertanyaan yang ada di kampus ini harus ditemuin di kampus. Tetapi aku ngartiinnya karena kita ada di dalam kampus, saat kita memiliki kesempatan jadi seorang mahasiswa, teruslah bertanya dan mencari segala hal yang ingin kita ketahui. Jangan berhenti ketika cuma muncul pertanyaannya. Termasuk salah satu pertanyaannya adalah, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa? Ketika aku dulu terus bertanya apa, kenapa, bagaimana, mengapa, akan banyak sekali hal. Tetapi dalam prosesnya pun sering aku mengalami kegagalan. Sesimpel kegagalan yang ketika aku tidak menemukan jawaban yang aku inginkan, atau kehilangan rasa penasaran tersebut karena ada sesuatu yang menarik perhatianku lebih lanjut, sehingga yang sebelumnya terlupakan. Tapi kegagalan itu nggak seberapa ya teman-teman, karena ya udah cuman nggak tahu aja akan suatu jawaban. Hingga waktu awal kuliah, kalau misal dibalik lagi, aku waktu itu ngerasa gagal ketika ngelihat nilai UTS yang aku dapetin nggak sesuai sama ekspektasi. Atau ketika aku mengekspektasikan kuliah tuh sangat wow, sangat mendukung untuk aku berkembang. Tapi ternyata di perkuliahannya tidak sebegitu mendukungnya sesuai ekspektasiku. Tapi itu juga jangan kaget teman-teman, karena banyak yang ngerasain hal yang sama. Dan akhirnya ngerasa kalau misalkan banyak kegagalan dan gagal itu wajar. Cuman yang pentingnya lagi, kalau menurutku, ya gimana caranya aja kita menghadapi kegagalannya. Kadang kan sering lewat ya teman-teman di internet tentang gimana ada meme yang nunjukin kalau ada teman kita yang gagal, maka kita ngerasa tenang. Tapi itu meme yang bodoh menurutku. Karena kita dari kecil udah dibudayakan tentang kompetisi. Tapi itu nanti aja dibahasnya. Karena di sini aku mau cerita tentang kegagalanku. Dan tadi aku udah cerita sepenggal cerita aku dari masa-masa aku di kampus yang aku anggap sebagai tahap eksplorasi dalam kehidupan kampus. Kenapa eksplorasi? Ya karena aku benar-benar cari tahu siapa aku mau apa, aku ingin lingkungan yang kayak gimana, aku ingin berteman dengan siapa, aku mau jadi apa. Tapi setelah aku mengeksplorasi itu, merasa belum selesai ketika pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya aku ajukan udah terjawab. Karena kalau cuma sampai situ, apa artinya sebagai mahasiswa? Aku ngerasa kita punya tanggung jawab lebih untuk melakukan aksi penjawaban dari pertanyaan yang udah diajuin sebelumnya. Dan lanjut di fase kedua yang aku temuin selama di kampus. Namanya fase implementasi. Kenapa implementasi? Karena apa yang telah aku dapetin dari pertanyaan yang udah aku tanyain, coba aku sebarin. Aku uji bener atau enggak. Sehingga muncul peran kita sebagai orang yang bakal ngewujudin mimpinya. Mimpi yang udah dimiliki masing-masing. Mimpiku tadi kalau kita kilas balik, ingin kenal banyak orang. Akhirnya sesimpel ingin disapa. Akhirnya ngasih aku banyak banget bekal tentang bagaimana cara melihat sesuatu, sehingga aku ngerasa punya tanggung jawab terhadap apa yang aku rasa bisa aku lakuin, dan aku ingat jasa-jasa entitas yang membuatku jadi orang yang sekarang. Sehingga ini balik lagi ya, sesuai sama pribadi masing-masing. Biasanya aku akan berusaha untuk membalas jasa dari entitas tersebut dengan caraku sendiri. Nah, sebenarnya tahap implementasi ini aku alami cukup banyak. Tapi aku mau coba cerita tentang kegagalannya dulu.
Berapa kali aku nyalonin jadi ketua kepanitiaan, tapi ditolak sama teman sendiri. Terus ngikutin berapa kali seleksi buat tim, tapi ternyata aku nggak cukup ahli dalam bidangnya. Ataupun coba ikut lomba. Ada mungkin sudah 10 lomba, kurang lebih. Tapi ternyata aku nggak sepandai itu, teman-teman. Dan yang ngebekelin aku ya cuma keinginan aku untuk coba lagi. Mungkin sering aku ngerasain ada perasaan kecewa. Karena usaha yang udah aku lakuin nggak berbuah hasil sesuai keinginan. Tapi dari setiap kegagalan itu, aku ngerasa kalau aku cuma diem aja di sana, maka aku merasa aku adalah seorang pecundang yang nggak bisa nerima kekalahannya. Karena balik lagi perkataanku tadi, bagian terpenting dari sebuah kegagalan adalah bagaimana cara kita menyikapi kegagalan tersebut. Menerimanya, lalu mengambil pelajaran dari proses yang sudah kita lalui. Karena salah satu guru terbaikku adalah kegagalan. Tapi balik lagi, jangan sampai mindset kalian boleh aja gagal terus. Karena kegagalan itu cuma perihal ekspektasi yang ada di kepala kalian. Dan keberhasilan serta kegagalan bukan tentang seberapa bagus IPK-nya atau seberapa sering dia menjadi seorang pembicara. Karena nggak semua orang punya standar yang sama. Maka dari itu penting buat kita cari tahu dulu tentang diri kita sendiri. Karena standar yang ditentukan oleh setiap orang akan berbeda untuk setiap aspek kehidupan. Jangan pernah bandingkan bulan dengan matahari, karena mereka akan bersinar dengan cara masing-masing. Maka kenalilah diri kalian sendiri, berani untuk bermimpi dan bertindak, dan jangan takut untuk gagal, lalu coba lagi. Karena dulu, itu tadi aku bisa ngomong kayak gitu, karena dulu salah satu temanku pernah ngingetin untuk coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Bukan gagal. Mungkin emang gak cocok aja tuh tempatnya. Atau aku udah dibutuhin lagi di tempat yang lain. Atau ada rencana yang lebih baik yang udah disiapin sama Yang Maha Kuasa untukku. Dan kalau misalkan tadi aku udah cerita tentang tahap-tahap implementasi aku yang mungkin gagal. Tapi dari semua kegagalan itu pun aku belajar. Kalau misalnya aku cuma cerita tentang proses kegagalannya aja, cerita ini gak ada maknanya. Jadi aku mau coba cerita juga. Setelah aku gagal itu, proses apa yang udah akhirnya bisa membangunku jadi tahap implementasi yang mungkin aku anggap cukup berhasil. 2 momen besar yang menurutku cukup menggambarkan hal tersebut adalah ketika aku diberikan kesempatan sebagai seorang koordinator lapangan Parade Wisuda Oktober 2018 dan menjadi ketua himpunan mahasiswa Teknik Kimia ITB periode 2019-2020. Pada 2 momen itu, aku menjalani tingkat ketiga dan tingkat keempatku dengan mencoba memahami peran yang sudah bukan hanya seorang yang harus mengimplementasikan apa yang aku punya, tapi bagaimana jadi seorang kakak yang dapat membimbing adik-adiknya untuk mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan lingkungan yang aku maksudkan di sini adalah kampus, lingkungan kampus, yaitu KM ITB dan juga segala isinya. Saat menjadi seorang koordinator lapangan dulu, amanah tersebut aku terima karena aku waktu itu dapat pelajaran banyak ketika aku jadi panitia lapangan di Parade Wisuda Oktober 2016. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang daftar open recruitment-nya untuk Parade Wisuda Oktober yang besok. Dan coba aja, siapa tahu teman-teman dapat salah satu titik balik buat cari tahu jati diri teman-teman. Karena waktu itu waktu jadi panitia lapangan di Parade Wisuda Oktober 2016, aku dapat salah satu titik balik, di mana akhirnya aku punya keinginan untuk nyari tahu lebih dan tentang apa aja yang ada di dalam kampus. Dan hal itu pula yang coba pengen aku sebarkan ke adik-adik yang baru masuk pada angkatan 2018 saat itu. Dan ketika aku melaksanakan tugas itu, PR besarnya adalah berjuang dengan hati yang tulus. Karena
dengan hati yang tulus, itu akan memudahkan kita dalam mewujudkan mimpi kita. Dan lebih jelas dalam memahami sebuah realita yang terjadi. Sementara, kesempatan kedua saat aku memberanikan diri mencalonkan jadi ketua himpunan, aku ngerasa himpunanku udah berjasa banyak dalam proses perkembanganku sebagai seorang manusia, sehingga aku punya mimpi untuk menyampaikan gagasanku saat itu. Karena biasanya sulit untuk dilakukan. Mimpinya berupa mengubah suatu lingkungan. Tapi balik lagi, perjuanganku dimulai dengan hati yang tulus, sehingga aku bisa melihat lebih luas lagi tentang bagaimana menyesuaikan budaya yang ada dan inovasi yang ingin aku wujudkan. Aku pernah dititipkan kalimat ini. Jika kamu tidak bisa mewujudkannya sendiri, maka ajaklah teman seperjuanganmu. Lantas, semua perjalanan akan lebih berkesan dan menyenangkan. Dan ada kalimat serupa juga ketika dibilang, angkatlah senjata kalian, rangkul teman seperjuangan, dan raihlah kejayaan. Balik lagi, seperti apa yang aku sudah sampaikan, silahkan interpretasikan sendiri senjata dan peperangan apa yang kalian hadapi. Dan ketika aku di himpunan, gagasan yang ingin aku wujudkan adalah sebuah cara pandang yang bertagar empati berdedikasi. Yang jika dielaborasikan lebih lanjut, empati berdedikasi itu dipahami dalam pikiran, diresapi dengan hati, dan diselesaikan dengan aksi. Karena sebagai seorang mahasiswa, apalagi di ITB, menurutku, kita sangat mudah untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tapi sering kita melupakan tentang bagaimana orang lain merasakan realita itu. Sehingga kadang solusi yang ditawarkan tidak tepat guna. Maka kala itu aku mengajak anggota himpunanku untuk senantiasa berpikir dan merasakan realita yang terjadi di sekitarnya. Dan tidak lupa melaksanakan aksi konkret atas apa yang telah menjadi buah pikirannya. Terakhir, aku ingin menyampaikan, kalau kampus ini udah ngajarin aku banyak sekali hal tentang kehidupan. Tetapi kuncinya adalah rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga aku terus mencari jawaban atas pertanyaan yang terlintas di kepala, dan akhirnya, setelah aku menemukan jawaban tersebut, aku uji sesuai dengan asas kebenaran ilmiah, yang selalu berkembang jawabannya, dan bertindak atas jawaban tersebut. Karena hal yang paling aku pelajari selama di kampus adalah diriku sendiri. Pesanku, jangan takut akan kegagalan. Karena kegagalan hanya perihal sudut pandang yang kita gunakan dalam menghadapi sesuatu. Ketika kamu merasa momen tersebut adalah cara kamu untuk mengenal diri kamu lebih jauh, maka bersyukurlah dan berusahalah melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kenali dirimu, perluas pandangan dan pemikiranmu, lapangkanlah hatimu, dan jaga semangatmu. Beli 60 giga cuma bisa dipakai 30 giga. Gimana sih hitungnya? Iya juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya.